2003 itu tentang pendidikan tinggi. Dosen itu masuk dalam pendidik ya, jadi tugasnya memberikan pendidikan, memberikan menyelenggarakan pendidikan pembelajaran kepada kalau dosen kan mahasiswa ya, siswa. Jadi tenaga pendidik ada guru, ada konselor, ada dosen, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu dosen itu adalah pendidik profesional dan keilmuan dengan tugas utamanya itu mentransformasi pengembangan dan pemberluasan ilmu pengetahuan teknologi. Bahasa gampangnya itu intinya mentransfer apa pengalaman ilmu yang sudah pernah diraih pada waktu sekolah kepada anak didiknya atau mahasiswanya. Nah, secara umum ada beberapa ikatan kerjanya. Pertama dosen tetap, seperti saya ini kan dosen tetap itu dosen yang punya NIDN. NIDN itu nomor induk dosen nasional atau NIDK nomor induk dosen nasional tapi yang khusus. Biasanya kalau NIDK ini dia berstatus PNS tetapi mengajar di institusi swasta gitu. Dia harus membuat namanya NIDK nomor induk dosen khusus. Lalu dosen tidak tetap, seperti saya juga dosen tidak tetap di beberapa kampus swasta di Jakarta, salah satunya itu ya Sekolah Tinggi Agama Hindu di Jatiwaringin. Saya juga dosen tidak tetap di beberapa kampus seperti Universitas Utomo sendiri, juga saya dosen tidak tetap. Ada dosen honorer, dosen honorer ini hampir sama dengan dosen tidak tetap, tapi dia banyak istilahnya tidak ada keterikatan kerja gitu dengan kampus atau tempatnya mengajar gitu. Bisa juga dia hanya mengajarkan 1-2 pertemuan, nah itu bisa dianggap dosen honorer atau di luar dari ikatan kerja. Tugas dosen itu kalau ini hampir sama dengan kampus ya, ada tridharma kalau kampus kan. Kalau dosen itu ada catur dharma, jadi empat hal yang harus dilakukan oleh dosen. Pertama pendidikan, penelitian, PKM, dan penunjang. Nah, caturnya yang keempat itu adalah penunjangnya itu. Penunjangnya itu salah satunya meningkatkan karirnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Gitu. Pendidikan sendiri kalau saya tuh ada 2 ya. Pertama pendidikan unsur pendidikan itu ada ijazah, dia mengikuti kuliah S1, S2 dan S3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di dosen sendiri yang baik itu linear ya, ada linearitas antara S1, S2, S3 gitu kalau bisa. Dengan linearitas dengan program studi dan penelitian. Jadi ada linearitas di sana. Tujuannya linearitas ya pasti mendalami ilmu yang sama dengan apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang akan diajarkan. Sebagai contoh saya sendiri bahkan dari SMK saya multimedia komputer tapi terkait dengan multimedia masih satu rumpun dengan TI ya. D3-nya teknik informatika, S1-nya teknik informatika, S2-nya teknik informatika, sedangkan S3-nya sekarang ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini kalau yang saya ketahui itu masih linear dengan kaitan adalah satu rumpun. Ada rumpun ilmu namanya. Yang satu rumpun itu sebagai contoh sistem informasi dengan teknik informatika itu satu rumpun. Ada sistem komputer yang saya di satu kampus lagi, ada juga manajemen komputer. Untuk membedakannya begini kalau komputer ya, ini sebagai ini aja ya, informasi tambahan ya. Kalau pernah melihat sistem komputer itu dia irisannya dengan manajemen, sehingga mata kuliahnya itu kebanyakan berbau ekonomi manajemen, misalnya manajemen risiko, manajemen infrastruktur, manajemen manajemen komputer ya gitu, jadi irisannya manajemen. Sedangkan yang saya sendiri yang teknik informatika itu pure murni itu adalah komputer murni ditambah dengan ilmu dari matematika dan statistik. Jadi matematika dan statistik itu ada tambahan atau irisan dari teknik informatika atau ilmu komputer lah di kampus lain. Beberapa kampus ada yang menyebutnya ilmu komputer, ada yang teknik informatika. Yang ketiga ada sistem komputer yang beririsan dengan elektro, maka sehingga mata kuliahnya itu terkait dengan elektronika itu ada rangkaian listrik, ada elektronika, ada arus lemah dan sebagainya. Jadi sistem komputer irisannya elektro. Nah, itu pembagian secara umum lah dari kalau bidang ilmu komputer ya yang saya dalami. Nah, berkaitan dengan tugas dosen lagi selain tadi belajar, menambah ilmu, menambah gelar,
ijazah dan lain sebagainya, itu dia harus mengajar, melakukan kalau di ininya di penghitungan angka kreditnya disebut dengan pelaksanaan pendidikan, melakukan pengajaran, melakukan percobaan, melakukan membimbing mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan dan lain sebagainya. Itu dua unsur yang harus dilakukan dosen sebagai catur dharmanya tadi. Ada empat tugas utama dari dosen tadi. Nah, di dosen sendiri itu ada untuk jenjang karir ada namanya penghitungan angka kredit. Nah, ini kalau yang sudah punya NIDN tadi, itu kan langkah awal ya, NIDN itu nomor induk dosen nasional, dia harus melakukan catur dharma. Setelah itu dia harus mengajukan jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional itu nanti setelah ini ada saya jelaskan secara umum. Tapi paling tidak di unsur pendidikan sendiri dia punya angka kredit, di mana untuk jabatan fungsional asisten ahli, nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan asisten ahli, itu dengan magister atau S2 sudah cukup. Kalau dia S3 dia naik jabatan fungsional namanya lektor, di atasnya asisten ahli. Ada juga kalau PNS dia bisa mengikuti diklat prajabatan golongan 3. Nah, ini ya asisten ahli, lektor, dan ada lagi setelah lektor ada lektor kepala dan profesor. Yang ingin berkarir dosen harus paham nih, dari punya NIDN itu disebut dengan tenaga pengajar. Setelah punya NIDN tenaga pengajar itu 2 semester sudah bisa mengajukan asisten ahli. Setelah asisten ahli ada lektor itu dibagi menjadi 2, lektor 200 dan lektor 300. Setelah itu lektor kepala dan profesor paling. Lektor kepala itu malah dibagi menjadi 3, dan profesor juga ada pembagian berdasarkan golongannya. Kedua, melakukan penelitian. Ya, ini kalau penelitian sih saya rasa anak-anak IPB udah oke lah, artinya di kampus sendiri sudah diwajibkan untuk melakukan publikasi penelitian, sehingga untuk menjadi dosen tinggal sedikit lagi, tinggal menyesuaikan penelitian ini. Ada proposalnya, ada pengajuannya, ada prosesnya, setelah itu ada publikasinya, setelah itu menjadi nilai untuk dapat meningkatkan jenjang karir. Setelah penelitian ada pengabdian kepada masyarakat. Kalau pengabdian kepada masyarakat ini ya kita tahu sendiri ya, artinya di luar dari kewajiban utama itu yang mengajar dan meneliti, ada juga pengabdian. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai tambahan atau istilahnya kontribusi kita terhadap masyarakat di sekitar setelah mengajar dan melakukan penelitian. Hasil mengajar dan hasil melakukan penelitian itu direalisasikan di tingkat masyarakat, ataupun memberikan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang kita ajarkan, sehingga masyarakat umum pun bisa mengetahui. Kalau di bidang komputer saya biasanya melakukan, misalnya yang sedang saya lakukan itu di desa binaan saya itu melakukan digitalisasi gitu. Jadi kan masyarakat secara umum itu kan tidak semua paham tentang bagaimana cara berdagang di marketplace gitu. Bagaimana cara membuat produknya, meningkatkan value dari produknya, itu masyarakat secara umumnya tidak semua paham. Tapi dengan turunnya para dosen, para mahasiswa, para pendidik turun ikut berbaur di masyarakat dan melakukan ya tadi pengabdiannya terhadap masyarakat, itu ya dengan itu diharapkan ya meningkatkan dari perekonomian masyarakat, itu harapan secara umumnya. Yang terakhir unsur penunjang. Kalau unsur penunjang ini macam-macam ya. Kita ikut seminar ini atau menjadi pembicara seminar ini termasuk dengan penunjang. Ini memiliki poin yang nantinya bisa dirubah atau dikonversi menjadi angka kredit yang bisa meningkatkan jenjang karirnya. Ini jenjang karirnya ya, untuk pengetahuan secara umum. Jadi yang saya katakan tadi, begitu kawan-kawan ini lulus S2, ini udah banyak yang sedang S2 ya. Begitu lulus nanti mengajukan NIDN namanya, nomor induk dosen nasional, itu kalian disebut di jenjang karir TP atau tenaga pengajar. Tenaga pengajar ini dosen baru yang baru memiliki NIDN. 2 semester setelah menjadi tenaga pengajar, kalian harus mengajukan jabatan fungsional asisten ahli namanya. Jadi asisten ahli itu di tingkat kalau dari edaran Menteri Pendidikan terakhir itu asisten ahli itu disebut dengan asisten profesor ya, asisten profesor.
asisten ahli dan lektor itu disebut asisten profesor. Itu mengumpulkan KUM 150. Nah, tadi kan saya sudah di awal sudah muncul ya bahwa ijazah S1, S2 saja sudah 150. Artinya dengan melakukan kewajiban mengajar, meneliti, melakukan pengabdian, dan satu lagi adalah melakukan kegiatan penunjang, itu sudah cukup untuk menjadi asisten ahli. Dengan catatan ya tadi 2 semester setelah tenaga pengajar, setelah NIDN-nya muncul. Setelah asisten ahli, nilai KUM-nya itu kumulatif ya, kumulatif dari apa yang dilakukan tadi, yang catur dharma tadi, bisa meningkatkan diri menjadi lektor. Lektor itu masih di dalam edaran dari Menteri Pendidikan itu bahwa itu masih asisten profesor lah, asisten profesor, di mana dia ada nilai 200 dan 300. 200 dan 300 ini bedanya di dalam penyetaraan golongan dengan PNS. Ini lebih kepada golongan di untuk serdos ya, sertifikasi dosen istilahnya. Jadi untuk penyetaraan golongan saja. Jika sudah asisten ahli tadi 2 semester aja mengajar, mengumpulkan KUM tadi dengan melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, setelah itu bisa mengajukan lektor 200. Setelah itu ada lektor 300. Nah, di atas lektor 300 ini ada lektor kepala atau associate professor ya. Kalau sudah lektor kepala itu bisa pakai itu ASC ya, ASC profesor gitu. ASC prof gitu. Nah, nilainya ada 400, 550, dan 700. Nah, setelah 700, di angka 700, kalian bisa mengajukan guru besar atau profesor tadi ya. Guru besar atau profesor di angka 850. Ada juga di atas itu guru besar yang nilainya 1050. Nah, ini tahapan-tahapan dari jenjang karir dosen. Nah, ini saya baru di asisten ahli, karena saya kan fokus mengajar dan melakukan penelitian pengabdian itu baru mulai 2000 berapa kemarin ya? 2017, 2018. Nah, sekarang sudah mau menuju ke lektor. Nah, harapannya setahun ini atau tahun depan sudah bisa lektor, dan setelah lulus S3 nanti. Nah, ini pengalaman saya. Jadi kalau mau menaikkan jenjang karir, kalau bisa jangan menunggu S3, karena ketika S3 kalian selesai ini, S3 selesai baru mengurus jenjang karir, memang bisa langsung lektor, tetapi masalahnya begini, seluruh penelitian yang dilakukan pada saat sebelum S3-nya keluar itu dianggap adalah bukan untuk catur dharma tadi, tetapi untuk menunjang S3-nya, sehingga akan gugur nanti. Artinya hangus itu, yang penelitian yang sebelum S3-nya keluar itu akan hangus, sehingga lebih baik sedang S3, nah ini diproses untuk jabatan fungsional untuk naik ke lektor. Setelah S3, nah lumayan tuh, S3 tuh dapat poin 50, artinya kalau kalian sudah lektor 300, sudah nambah 50, tinggal 50 lagi sudah jadi lektor kepala atau associate professor tadi. Jadi itu pengalaman saya lah gitu, yang bisa saya share. Oke, yang selanjutnya ini gambaran saja ya, kira-kira berapa tahun sih kita bisa menjadi associate professor tadi, yang lektor kepala. Kalau ini hitungan kasar lah gitu, saya membuat hitungan sendiri, itu dari tenaga pengajar 2 tahun itu kalian sudah menjadi asisten ahli, tambah 4 semester dari asisten ahli itu kalian sudah menjadi lektor 200, 4 semester lagi jadi lektor 300, artinya dalam 8-10 semester kalian sudah lektor 300. 10 semester itu 5 tahun ya. Harusnya dari lektor 300 itu ada 2 jalan ya. Lektor 300 untuk menjadi associate professor itu ada 2 jalan. Pertama, jalur publikasi internasional, kita menunjuk publikasi internasional kita. Setelah itu membuat jurnal yang jurnal bereputasi internasional, atau dengan cara lain dengan lanjut S3. Artinya ada 2 jalan nih. Associate professor itu bisa S2, atau lektor kepala itu boleh S2 asalkan dia punya publikasi internasional, atau dia kuliah S3. Kalau kuliah S3 lagi 3 tahun, tambah 1 tahun untuk mengajukan lektor kepala, kurang lebih ada 8 tahun, 9 tahun kita harus 9 tahun menjadi dosen, itu bisa menjadi lektor kepala. Tapi beberapa dosen saya lihat ada yang cepat ya, kayak kemarin Prof. Sekarang sudah orasi guru besar ya hari ini, siapa Prof? Siapa ya? Tahu nggak itu? Yang profesor yang sangat cepat tuh di IPB itu sangat cepat sekali nih. Siapa? Jaya Negara ya, Pak Aruma.
Anuraga. Anuraga ya, itu cepat sekali itu. Memang karena mungkin rajin publikasi dan secara administrasinya sangat baik. Kadang-kadang dosen itu kalau administrasinya nggak baik, kayak misalnya melakukan penelitian tetapi tidak diadministrasikan dengan baik, itu juga susah atau lama menjadi tingkatannya lebih meningkat jenjang karirnya. Nah, beberapa yang perlu diketahui ini istilah-istilah yang sering saya dengar gitu, misalnya ada in-passing itu penyamaan golongan dengan PNS, sehingga kalau dapat sertifikasi dosen itu dapat sesuai dengan tunjangan yang diterima oleh PNS dengan tingkat in-passing yang sama atau tingkat golongan yang sama. Kalau saya kan S2 asisten ahli itu golongannya 3A, mungkin Bu Mbak Ketum lebih paham lah kalau golongan itu, karena Mbak Ketum PNS ya kalau nggak salah Mbak Ketum. Dia lebih paham, ada golongan 3A, 3B, terus 3B 3B, 3C, 3D, dan 4 dan seterusnya. Ada sertifikasi dosen ini adalah tunjangan, nanti bisa dapat tunjangan sertifikasi dosen diberikan oleh negara kepada dosen yang memiliki tadi jabatan fungsional, punya in-passing, dan memiliki sertifikasi pendidik atau serdos dari sertifikasi dosen. Itu dibayarkan sesuai dengan jabatan golongannya. Kalau 3B apa, 3C apa, 3D, dan seterusnya. Ada kenaikan pangkat, ada loncat jabatan juga. Sebenarnya dari AA bisa langsung lektor kepala, tapi ada poin-poin yang harus dilengkapi gitu. Nah, itu loncat jabatan. Nah, yang lain mungkin kalau mau menjadi dosen nanti yang bisa dibuka misalnya pddikti.kemendikbud.go.id, ini nanti data nama dosennya di mana, terus jabatan fungsionalnya apa, statusnya apa, terus aktivitasnya bagaimana, ini ada di PDDikti ya, namanya Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Google Scholar ya, ini udah paham semua lah kalau di sana. Sinta ini dia lebih kepada publikasi kita didapat istilahnya dikoneksikan dengan Google Scholar gitu misalnya. Ini ada Simulip Tamas, ini biasanya dapat bantuan atau proposal penelitian dari pemerintah, dari negara yang bisa kita ajukan, dan posisi penelitian kita seperti apa di sini. Ada sistem kepegawaian yang terintegrasi, jadi data-data kita tentang dosen dan sebagainya, pengajaran kita, penelitian kita, pengabdian kita, penunjang apa yang sudah dilakukan di sini bisa nanti dicek. Ada lagi PLTI ini, kalau mau serdos ini ada ujian TKDA dan TKBI. TKDA itu kayak ini Bappenas itu ya, yang tes yang di Bappenas itu. TKBI itu ya semacam TOEFL, tapi kalau di dosen itu namanya TOEIC ya. Beasiswa, nah di dosen sendiri alhamdulillahnya itu didukung secara penuh oleh pemerintah, sehingga banyak beasiswa yang mensyaratkan dia harus dosen gitu. Nah, ini saya hampir dapat waktu dulu, tinggal langkah sedikit lagi, tetapi memutuskan untuk mengundurkan diri karena ya tadi tidak linear dengan program studi saya. Sementara untuk program studi teknik informatika atau komputer yang linear itu, yang di negeri itu terbatas, sangat terbatas. Hanya ada di UGM, UI, dan beberapa kampus ya yang negeri. Bahkan di IPB kan baru kemarin ya, baru saya angkatan kedua. Sekarang baru angkatan keempat, berarti baru 4 semester. Saya angkatan kedua, sekarang baru angkatan keempat, jadi baru 4 semester yang ada di IPB. Sedangkan IPB untuk Ilkom sendiri belum terakreditasi A, ya, sehingga belum bisa masuk dalam data beasiswa ini. Ada lagi Garuda District BRIN, ini gerbang repositori nasional kalau salah ya. Jadi kalau kalian sudah ada publikasi, nanti dicari di sini di Garuda sudah muncul namanya, bahwa kita sudah melakukan publikasi di mana-mana. Ada Rama ya, Rama ini saya lupa nih, bagian dari Rama ini repositori untuk ini tugas akhir. Itu tugas akhir yang terkoneksi antara perguruan tinggi akan bisa diindeks di Rama nanti.
Lalu ada Arjuna ya, akreditasi jurnal ini yang perlu dipahami juga, perlu dilihat. Ada Anjani, banyak aplikasi-aplikasi ya. Kalau yang ini sebagai JR dan Science Direct udah paham lah kalau mahasiswa tingkat S2 itu, S3 itu udah paham Scopus. Ya itu mungkin yang bisa saya sharing sambil ini, kalau mau ada yang ditanyakan terkait dengan dunia perdosenan, kira-kira yang mau di-sharing nanti akan saya coba untuk menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Bisa untuk teknis dan sebagainya mungkin cukup paham lah saya untuk dosen. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Yohanes. Ya, terima kasih Pak Yan atas sharing-nya. Bahwa untuk menjadi dosen itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentunya harus linear, kemudian untuk jenjang karir tentunya juga harus taat administrasi agar karirnya bisa sampai pada tujuan yang diinginkan. Ya, baik, kita untuk selanjutnya itu kita membuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya dulu. Jika memungkinkan dengan waktu, kita akan buka sesi yang kedua. Silakan jika ada Ibu atau teman-teman. Ya, silakan. Izin bertanya. Terima kasih Mas MC, Mas Yohanes, sama pembicara Pak Yan. Sebelumnya saya mau nanya Pak Yan. Tadi kan kata Pak Yan kan kita harus linear ya kalau misalkan kita mau menjadi seorang dosen. Yang dimaksud linear itu apakah kita program studinya itu sama dari jenjang S1-nya atau bidang keilmuannya yang kita ambil? Kan kadang kalau misalkan kita fokus di suatu bidang, kalau kita mau lanjut, itu kan kita nama prodinya beda, tapi bidang keilmuannya yang kita ambil adalah bidang yang A gitu loh. Dan itu masih linear dengan penelitian kita pas masih S1. Tapi terkadang masalahnya itu cuma terkendala nama prodinya aja gitu, yang misalkan itu nggak linear, tapi kalau masalah bidang keilmuannya itu sama. Nah, di sini saya mau nanya, bidang yang di linear itu yang dimaksud itu seperti apa gitu? Apakah sama nama prodinya atau dari bidang keilmuannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifson. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Pak? Langsung dijawab aja ya, kayaknya sering nih pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Ya, ini sebenarnya nggak perlu saya jawab, tapi Mas Arif udah paham nih, tapi dia hanya ngetes saya nih kayaknya, Mas Arif. Jadi gini, disebut linear itu saat ini ya, kan kita nggak tahu nih ke depannya ada aturan baru atau nggak, tapi saat ini linear itu adalah pendidikan terakhir. Jadi misalnya Mas Arif pendidikan S1-nya ekonomi, S2-nya apa sekarang? Mas Arif? Teknik sipil, Pak. Sipil gitu. Yang menjadi disebut linear itu pendidikan terakhirnya, teknik sipil misalnya gitu. Sipil dengan prodi yang prodi dia sebagai dosen. Nah, prodinya itu harus sipil juga, Mas. Atau rumpunnya sipil dan penelitian. Jadi 3 hal ini yang harus linear. Walaupun S1-nya ekonomi tapi S2-nya sipil dan prodinya sipil. Lalu penelitian tentang sipil itu disebut dengan linear. Tapi ketika misalnya ini nyambung S1, S2, S3 gitu misalnya, pendidikan dosen di sini misalnya pendidikan agama, S1 agama, S2 agama, S3 agama, tetapi dia berada di prodi teknik informatika gitu misalnya, dia dianggap tidak linear dengan prodinya, penelitiannya agama juga gitu. Nah, mentoknya itu bisa sih jadi dosen, tapi mentoknya hanya di lektor, dia tidak bisa naik ke tingkat lektor kepala dan apalagi guru besar. Dia harus menyesuaikan pendidikan terakhirnya dengan prodi yang di home base istilahnya, home base-nya dia itu harus linear. Dan terakhir adalah penelitian. Bisa jadi juga misalnya saya teknik informatika tapi penelitian saya tentang ekonomi, sementara saya ada di prodi teknik informatika, tidak linear juga namanya. Walaupun pendidikan saya S1, S2, S3 teknik informatika berada di prodi teknik informatika, tetapi penelitian saya bukan tentang teknik informatika, itu tidak linear juga. Artinya 3 hal itu yang penting Mas Arif nanti kalau mau jadi dosen. Pendidikan terakhir,
Yang kedua tadi adalah prodi home base-nya. Yang ketiga penelitian. 3 hal ini yang terikat bahwa ini adalah linear atau tidak. Nah, kalau S1-nya misalnya dia sudah S2 tapi S1-nya tidak linear, itu saat ini tidak berpengaruh, saat ini ya. Untuk kedepannya ketika ada aturan baru ya bisa berpengaruh lagi. Kalau dulu misalnya itu ya itu S1 harus ini, S2 harus sama, baru dia dianggap linear. Tapi untuk saat ini tidak. Yang penting pendidikan terakhir dan prodi dan penelitian sesuai satu rumpun, nah itu linear. Ya. Tapi kan sekarang oh ya izin lagi Pak, kan sekarang kan lagi ngetren banget sama kampus Merdeka tuh Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Di bidang apanya ini? Kalau kampus Merdeka itu kan dia pertama ya boleh mengambil mengambil mata kuliah di luar prodi, boleh mengambil mata kuliah di luar institusi, dan juga boleh merekognisi misalnya dia PKL nih di mana atau melakukan magang studi independen, magang di perusahaan, itu bisa dikonversi menjadi nilai di mata kuliahnya. Artinya sebenarnya sama aja, hanya mengkonversi apa yang pengalaman yang diraih di industri, di perusahaan, dikonversi atau direkognisi, kalau bahasa pendidikan itu direkognisi menjadi nilai mata kuliah, sehingga mata kuliah yang sudah direkognisi tadi tidak perlu diambil gitu. Jadi merubah yang dapat di kelas itu dirubah menjadi pengalaman yang dilakukan di lapangan. Kalau kata Mas Menteri itu kan kalau ikan hanya di kolam itu kan mereka nggak tahu nih gimana ikan itu harus di laut gitu. Mereka berenang di laut, sudah paham nih bagaimana pola berenang, terus bagaimana hambatan, bagaimana ombak gitu. Harapannya sih begitu. Artinya malah mendukung. Sebenarnya bagus sih Merdeka Belajar ini. Tapi mungkin untuk beberapa kampus khususnya swasta ini kan kalau dia dipaksakan untuk di luar dari kampus ini secara keuangan kampusnya akan terganggu gitu loh bahasanya. Tapi kalau untuk negeri sangat bagus kampus negeri, karena kan kampus negeri dibiayai pemerintah, jadi mereka tidak berpikir omset yang harus dapat, harus ada mata kuliah, harus dosennya harus mengajar berapa kelas gitu. Nah itu mungkin kelebihannya tadi Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Ya, terima kasih Pak Yan. Sama-sama. Sebenarnya sekarang itu kan kita didorong nih dosen ini ke arah kan ada istilahnya universitas yang fokusnya ke pendidikan, jadi hanya mengajar. Ini mau digeser ke research university namanya. Jadi universitas yang mengajarnya lebih sedikit daripada menelitinya, jadi lebih banyak meneliti. Bahkan yang akan datang itu namanya ada entrepreneur university gitu. Jadi lebih banyak pengabdian daripada pendidikan dan penelitian. Nah itu yang sebenarnya mau digeser ke situ bentuk kampus itu, sehingga mahasiswa itu lebih banyak di luar seharusnya di industri daripada di kampus gitu. Atau mungkin ya kalau saat ini kan masih seimbang, misalnya dari 8 semester kuliah, 1 semester 2 semester di luar dan sisanya di kampus. Harapannya tuh malah lebih banyak di luar. Jadi langsung menerima langsung mendapatkan pengalaman di industri, itu harapannya. Langsung memanfaatkan apa yang dibuat atau yang diteliti atau yang dipelajari ke masyarakat itu. Nah, itu harapannya yang disebut dengan entrepreneur university gitu. Beberapa kampus sudah menuju ke sana. Ya, baik Pak Yan, kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu yang sedang raise hand. Pak Rai, silakan. Rai. Sebelumnya terima kasih sama Mas Yohanes atas kesempatannya. Saya izin bertanya sama Pak Yan. Menurut Bapak ya, pengalaman Bapak sendiri ketika masuk ke sebuah universitas ya Pak. Misalkan kemarin Bapak lulus CPNS. Nah di tingkat dosen sendiri Pak, ada sistem senioritas nggak Pak? Perpeloncoan gitu, misalkan suka disuruh-suruh gitu Pak dosen baru gitu. Nah yang pertanyaan kedua Pak, saya sendiri di IPB mahasiswa baru S3 ya Pak. Sebelumnya kemarin ditawari juga Pak oleh rektor, jika sudah 1 tahun di IPB katanya suruh sambil belajar ngajar di Unsika Kerawang. Nah yang saya ingin tanyakan Pak, status saya nanti itu sebagai dosen apa ya Pak?
Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Yan. Saya langsung jawab ya. Pertama tadi tentang apa perpeloncoan sih. Kalau di tingkat dosen sih, yang beberapa kampus yang saya temui sih nggak ada ya. Tapi paling tidak itu memang apa yang dosen baru lakukan tuh harus lebih banyak daripada dosen lama. Kenapa? Karena mendapatkan pengalaman, ya. Pengalaman baik mengajar, pengalaman penelitian, pengalaman berorganisasi, melakukan kegiatan pengabdian itu memang saya khususnya saya sih mencari memang banyak pengalaman tadi. Belum lagi kalau swasta itu dia memproses akreditasi kampus kan, itu ada hal-hal baru yang kita pelajari. Kalau mungkin yang sudah bekerja di kampus sudah paham tuh borang itu borang, apalagi sekarang ada standar, ada 9 standar borang itu. Kalau dulu kan 7 ya, dari 7 menjadi 9 gitu. Dari 9 menjadi 7 ya, jadi lebih sedikit. Nah, itu harapannya sebenarnya memang untuk mencari pengalaman. Jadi harusnya sih kalau dosen baru lebih banyak aja mengambil pekerjaan yang dosen-dosen lain kerjakan gitu. Atau misalnya sharing dengan para senior. Memang karena itu ya kayak tadi itu penghitungan angka kredit itu memang kalau dosen baru, kalau saya dulu baru itu nggak paham kenapa harus ini, kenapa apa yang harus dikumpulin, surat tugas dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa itu hal yang tidak begitu sulit lah gitu. Artinya yang penting kita rajin gitu, misalnya mengumpulkan surat tugas, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, terus melakukan kegiatan-kegiatan seminar, ikut seminar gitu kan. Kalau dosen baru sih waktu saya masih baru itu masih belum paham, tapi ternyata penting sekali gitu. Terus yang kedua, kalau sudah lulus S2 itu bisa diproses untuk NIDN-nya, silahkan kampusnya mengajukan. Nggak tahu nih Mas Ray sudah punya NIDN belum ya? Belum Pak, saya belum, dari lulus S2 kan sekarang langsung lanjut S3 di ya? IPB. Nah, kemarin waktu minta rekomendasi dari rektornya itu ditawarin nanti setelah belajar wajib katanya 2 semester ini di IPB suruh langsung gabung ke Unsika. Ya, yang penting sudah punya ijazah S2 sebenarnya syarat utamanya. Nanti punya ijazah S2, terus ada beberapa hal kontrak dan sebagainya, surat dari SK dari yayasan, SK dosen tetap namanya. Setelah SK dosen tetap punya, nanti ada ijazahnya diajukan ke lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLPT. Setelah itu nanti keluar nomor dosen nasional. Nah, nomor dosen Mas Ray ini akan tercatat di PDDikti yang saya tunjukkan tadi. Nah, setelah ada di PDDikti itu, maka apa yang Mas Ray ajarkan itu akan masuk di database itu. Jadi pernah semester ini, tahun ini pernah mengajar mata kuliah apa saja. Baiknya sih menjadi dosen tetap sehingga itu tercatat dan bisa dipakai nanti untuk jenjang karir. Tapi kalau menjadi dosen tidak tetap, biasanya itu ada dosen utamanya atau disebut dengan team teaching ya. Jadi ada dosen utama yang akan namanya nempel dengan mata kuliah dan kelas tersebut. Setelah itu Mas Ray mengajar secara teknisnya mengajar, tetapi untuk catatan tadi mata kuliah apa yang sudah pernah diajar itu yang tercatat dosen utamanya, bukan Mas Ray. Jadi bagusnya itu Mas Ray mengajukan NIDN dulu, nanti disampaikan ke Pak Rektor kalau bisa saya sebelum mengajar mengajukan NIDN dulu gitu. Jadi diproses NIDN. Nah, NIDN ini hanya satu, artinya Mas Ray kalaupun pindah kampus nanti nomor induk dosennya tetap sama, sehingga histori yang Mas Ray pernah mengajar, pernah penelitian, pernah pengabdian itu tercatat di sana. Jadi keseluruhannya akan, walaupun pindah kampus nanti namanya pindah, tapi histori mengajarnya tetap, nanti nggak akan pindah itu tetap. Jadi saran saya sih lebih bagus minta NIDN-nya dulu lah gitu. Jadi ada waktu misalnya untuk 2 semester sambil kuliah itu bisa mengajukan jabatan fungsional. Kalau semakin cepat punya jabatan fungsional, punya impasing tadi, punya golongan tadi, bisa 2 tahun setelah punya golongan dan jabatan fungsional bisa mengajukan serdos, sertifikasi dosen. Nah, itu bisa dibiayain negara nanti lah, dapat gaji dari negara. Itu kira-kira Mas Ray. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Sudah cukup Mas Yan. Terima kasih ya. Sama-sama Mas. Sama-sama. Ya, baik. Sebelum ke Pak Fajar, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Dasia Putri. Izin bertanya, sekarang kan dosen sudah harus S3 untuk dosen PT perguruan tinggi negeri.
bagaimana untuk anak S2 yang baru lulus? Apa anak fresh graduate S2 tidak bisa langsung jadi dosen? Karena kalau daftar kerja di perusahaan sudah sangat sulit, apalagi daftar kerja di bank. Sudah tidak mungkin kerja di bank jika sudah berusia di atas 26 tahun ke atas. Lalu untuk profesi dosen katanya bisa disambi usaha. Padahal jadi dosen sebenarnya juga padat. Pada kenyataannya bagaimana dengan pernyataan seperti ini, Pak? Terima kasih. Kalau mau jadi dosen PNS itu kebanyakan saya lihat sekarang dosen PNS itu biasanya dicari S3 dan punya jabatan fungsional minimal AA atau minimal rektor gitu. Jadi artinya secara tidak langsung itu sebelum jadi dosen di negeri itu kawan-kawannya harus menjadi dosen di swasta dulu, jadi punya pengalaman dulu di kampus swasta gitu. Sehingga ketika mendaftar di kampus negeri itu memang sudah berpengalaman. Dan tesnya itu macam-macam, jadi artinya sebelum jadi dosen tes sama dengan tes PNS normal lah, tapi ada tambahan dia harus misalnya istilahnya itu ya latihan mengajar gitu, ada pembuat RPS, ada macam-macam tuh tambahannya. Nah, untuk tahu misalnya membuat RPS, membuat modul, membuat silabus, terus mengajar itu istilahnya apa ya? Apa istilahnya yang dasar belajar mengajar itu dasarnya itu ya paling nggak dia kan sudah pernah jadi dosen gitu. Maka saran saya baiknya mungkin dicoba menjadi di dosen swasta dulu. Nah, belajar di dosen swasta, setelah itu menjadi dosen swasta, setelah itu baru mungkin kalau ada bukaan di kampus negeri itu bisa dikonversi menjadi NIDN-nya akan berubah menjadi NIDK. Karena kalau PNS itu tidak punya NIDN, dia punya NIDK. Mungkin itu sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya ya. Terus yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua ya. Umur ya. Nyambi, sorry. Bisa saja karena gini, kewajiban dosen itu hanya untuk mengajar yang tadi saya bilang yang pertama, kewajiban utama melakukan pengajaran itu hanya 12 SKS wajibnya. 12 SKS itu kalau dikonversi menjadi mata kuliah paling banyak itu 12, misalnya 2 SKS masing-masing, berarti kan cuma 6 mata kuliah. Nah, mata kuliah itu bisa 3 hari, karena 3 hari atau 2 hari. Jadi sisa harinya bisa melakukan hal lain gitu. Atau misalnya tidak mengambil kelas malam, hanya mengambil kelas pagi saja. Artinya malamnya bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, cuma ya tadi benar, banyak yang harus dilakukan seorang dosen. Misalnya menyiapkan bahan mengajar. Jadi sekarang setiap pertemuan itu harus disiapkan. Jadi pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga, dan sampai misalnya 14 pertemuan itu harus disiapkan semua. Menyiapkan misalnya selain bayar mengajar, misalnya melakukan penelitian, melakukan pengabdian. Itu perlu waktu juga itu. Misalnya penelitian aja, misalnya untuk publikasi kan dia nggak mungkin 1 hari 2 hari kan, pasti perlu waktu yang cukup berkelanjutan. Tapi selama pengalaman saya di sini, di beberapa kampus ini, cukup banyak dosen itu melakukan kegiatan di luar. Di luar maksudnya misalnya jadi konsultan, misalnya punya perusahaan sendiri, misalnya yang bekerja sih sedikit, tapi yang lebih banyak itu punya kegiatan lepas lah ya, kayak misalnya konsultan dan yang saya bilang tadi punya usaha sendiri, dan misalnya kalau komputer kan misalnya dia punya perusahaan software atau dia mengembangkan software di mana, itu lebih banyak yang seperti itu. Mengganggu tidak bisa sambil berjalan kedua-duanya, karena bagian ketiga tadi dari kewajiban catur dharma yang saya katakan tadi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Melakukan kegiatan itu adalah bagian dari pengabdian gitu sebenarnya. Jadi misalnya jadi konsultan itu bagian dari pengabdian sebenarnya. Bahkan bisa dilaporkan nih pernah melakukan kegiatan apa, pernah bekerja dengan siapa. Bahkan kampus itu lebih senang sekarang. Kenapa? Kalau itu dilaporkan, itu bagian dari bahwa kampus ini dosennya itu digunakan oleh industri gitu. Jadi itu malah lebih baik untuk kampus gitu. Malah lebih senang kampusnya kalau dosennya tidak hanya internal di sini mengajar, tapi juga ada kegiatan di luar, menjadi bagian dari kebutuhan dari masyarakat. Banyak dosen di tempat saya itu misalnya dia
menjadi konsultan di beberapa perusahaan, bahkan ada yang bekerja di kejaksaan gitu, kejaksaan sebagai sama konsultan ini juga, konsultan IT juga gitu. Jadi dia merumuskan atau sebagainya. Bahkan banyak juga dosen kita, dosen kami dulu itu yang di kementerian gitu, di kementerian di mana gitu. Dia mengajar tapi kegiatan utamanya mengajar, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bagian dari pengabdian atau menunjang dari apa yang dia punya gitu. Itu kira-kira ya Mas Yohanes. Yang bertanya tadi siapa? Mbak itu. Sia Francis. Ya, Mas Sia. Sia ya. Bagus pertanyaannya. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Fajar, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Yohanes telah menyempatkan saya. Saya ingin bertanya Pak Yan, ada banyak nih poin-poinnya. Yang pertama, tadi kan Pak Yan menjelaskan ya bahwasannya kalau kita sudah melakukan penelitian nih, tapi ketika kita sudah S3 itu penelitian sebelumnya itu nggak kehitung ya ke ini ke kredit poinnya. Itu ralat kalau salah. Nah, yang ingin ditanyakan adalah yang pertama, kalau misalkan kita nih Pak statusnya masih sebagai mahasiswa, apakah itu akan dihitung ketika kita sudah misalkan udah S2 nih terus ngelamar dosen gitu? Apakah kredit publikasi yang telah kita lakukan itu akan dihitung, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi yang dikodein Mas Iwan ya, perihal ya kesejahteraan gitu. Saya ingin bertanya, apa sih Pak, bagaimana tipsnya itu mencari kampus yang bisa memberikan kita kesejahteraan yang layak gitu Pak, yang benefit lah gitu, yang banyak benefitnya dan lain-lain. Dan apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dicari oleh mereka gitu loh. Soalnya kan kampus juga nyarinya calon dosen yang memiliki yang memiliki peluang benefit yang akan datang gitu. Maksudnya yang lebih besar gitu ya Pak. Pasti kan kampus pilihnya seperti itu. Terus mungkin udah dua itu dulu Pak, tadi kelupaan ada poin apa, tanya lagi kalau keinget ya. Terima kasih Pak Yan. Sama-sama Mas Fajar. Pertanyaan yang pertama tentang ini ya, penelitiannya ya. Jadi penelitian yang bisa digunakan, semua ya penelitian dan pengabdian yang bisa digunakan itu adalah penelitian yang dilakukan setelah NIDN-nya keluar. Jadi tetap harus mengajukan NIDN dulu, NIDN keluar. Yang bisa dilaporkan sebagai bagian dari Tridharma atau Catodharma tadi adalah setelah NIDN keluar. Nah, itu dari tenaga pengajar menjadi asisten ahli. Sedangkan yang sebelum NIDN keluar itu dianggap bukan bagian dari pekerjaan dia sebagai dosen. Bukan bagiannya itu maksudnya belum karena belum punya NIDN kan. Jadi startnya tetap NIDN dulu. Setelah itu baru mengajukan atau melakukan kegiatan penelitian, pengabdian, pendidikan yang akan dinilai sebagai angka kredit tadi. Yang kedua, yang kasus saya tadi itu kenapa saya harus mengajukan pengajuan angka kredit sebelum S3 selesai? Karena begini, kalau itu saya ajukan setelah S3 selesai, penelitian saya yang sebelum S3 ini dianggap adalah bagian dari penelitian untuk kuliah, bukan untuk pengabdian kepada masyarakat. Karena ketika kita melanjutkan kuliah dalam status kita dosen, itu kita harus mengajukan yang namanya izin belajar. Ada dua ya, ada izin belajar, ada tugas belajar. Kalau izin belajar kita masih bisa mengajar, kayak saya ini masih boleh mengajar. Tapi kalau tugas belajar itu udah nggak boleh. Kegiatan Tridharma itu sudah tidak boleh dihitung lagi. Nah, karena dia ditugaskan kan, artinya sudah tidak boleh mengajar lagi atau tidak boleh melakukan kegiatan penelitian atau tidak dianggap sebagai bagian dari penelitian untuk dia sebagai dosen gitu. Tapi penelitiannya dianggap dia sebagai atau digunakan oleh dosen ini sebagai penunjang untuk menyelesaikan pendidikan gitu. Jadi dianggap berbeda. Sehingga saya harus sebelum menyelesaikan ini saya harus meningkatkan angka kredit dulu. Setelah angka kredit saya meningkat dan bisa jabatan fungsional meningkat, baru saya menyelesaikan pendidikan. Nah, yang setelah pendidikan ini bisa dihitung lagi gitu. Jadi kalau kita meneliti setelah S3 lulus ini masih bisa dihitung lagi. Jadi double dapat angka kreditnya. Nah, tapi kalau sekalian saya misalnya S3 nanti, yang sebelum S3 hangus, jadi nilainya sayang gitu.
Nah, itu. Yang kedua tadi tentang kesejahteraan ya. Jadi kesejahteraan itu bagaimana cara memilih kampusnya. Yang pertama yang jelas ya kampusnya harus, kalau mau yang bagus ya berarti proses persaingannya juga lebih tinggi gitu misalnya. Lihat aja dari akreditasinya, kalau akreditasinya cukup tinggi misalnya A gitu, atau kalau sekarang unggul gitu, pasti biasanya dia sudah cukup sustain terhadap pembiayaan terhadap dosen. Dia sudah punya rencana penelitian, dia sudah punya blueprint penelitian dan pengabdian, dia sudah punya rencana strategis kampus ini sekian tahun lagi menjadi apa, sehingga saya tadi bisa bilang bahwa beberapa kampus sudah menuju ke entrepreneur university, tidak lagi ke research university atau universitas yang lama, istilahnya educational university, jadi hanya belajar mengajar saja, tapi lebih ke entrepreneur karena kampus-kampus sudah punya rencana nih sekian tahun lagi harus ke sini, ke tahap ini gitu. Nah kalau bisa ya kampus dengan akreditasinya yang cukup baik gitu kalau swasta ya. Nah, kalau negeri ini kan beda cerita. Kalau negeri itu ya dia dibayar sama negara kan, lebih ini lagi, lebih lebih aman lagi lah kehidupannya karena statusnya PNS lagi. Jadi sudah gaji pokok sudah dapat, sudah bisa untuk biaya hidup lah gitu umumnya. Dan misalnya ada penelitian hibah itu sangat banyak, hibah dari dari kementerian banyak sekali, bahkan dari swasta juga banyak tuh. Jadi dosen itu sebagian besar juga hidup dari hibah penelitian itu, juga bisa menambah kesejahteraan dari hibah itu. Mungkin beberapa hibah untuk dosen baru ya tidak boleh ada honor dosen, honor peneliti, tapi beberapa hibah itu bahkan boleh kita meminta honor untuk penelitian kita dibayar oleh hibah itu untuk meneliti gitu. Ya berapa ya kita mengatur sendiri lah berapa yang kita dapat. Banyak dari sana, walaupun memang banyak dosen tidak bisa kaya dari sana, tapi paling tidak itu untuk kesejahteraannya sudah cukup gitu. Jadi semakin banyak kita penelitian, semakin banyak kita dapat hibah, itu kesejahteraan kita secara otomatis meningkat. Jadi produktif dalam penelitian, produktif dalam catur dharma, produktif dalam pengajaran yang tadi yang kewajiban maksimalnya sebenarnya hanya 12 SKS saja. Kalau di syaratnya itu di aturannya hanya 12 SKS yang kalau dia 3 SKS berarti cuma 4 mata kuliah kan. Di 4 mata kuliah kan 2 hari selesai, 2 mata kuliah hari ini, besok 2 mata kuliah. Jadi sisanya itu punya waktu luang yang sangat banyak. Ya wajar aja jadi dosen itu banyak waktu luangnya gitu sebenarnya. Tapi waktu luangnya dimanfaatkan dengan ya tadi penelitian, pengabdian, ikut seminar gitu. Gitu kira-kira. Untuk yang lain mungkin ya selain gaji pokok bisa juga ya kalau swasta itu kita dapat sertifikasi dosen yang mengikuti jenjang karir tadi. Kalau AA berapa, kalau tenaga lektor berapa, lektor kepala berapa, profesor berapa gitu. Ini mengikuti itu dan rutin dibayar setiap bulan oleh pemerintah gitu. Kalau yang saya kan masih AA, masih yang paling bawah lah gitu. Tunjangannya. Tapi kalau sudah lektor kepala bahkan profesor itu beda lagi. Kalau profesor itu ya katanya nih, saya kan belum merasakan, katanya itu setahun bisa beli brio baru lah gitu. Kata beberapa profesor yang saya pernah cerita dengan saya gitu. Itu di tunjangan serius di luar dari gaji dari kampusnya. Menarik kalau menjadi dosen. Ya, itu mungkin kira-kira Mas Fajar ada lagi mungkin? Ada lagi Pak, satu lagi baru ingat. Ya silakan. Apa ya? Ya untuk tentunya sih yang diharapkan semuanya mesti ingin jadi dosen PNS ya mungkin. Tapi saya mau nanya Pak, kalau kita jadi dosen di kampus swasta itu kira-kira dapat kayak apa ya? Ini enggak dana pensiunan seperti itu Pak? Kayak apa tunjangan hari tua dan lain-lain gitu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Jawabannya tetap tergantung kampusnya ya. Kalau kampusnya sudah akreditasi A, saya rasa sudah siap untuk sampai, sehingga kan kampus-kampus besar yang ya saya sebut merek aja, dan BINUS, Gunadarma itu udah sustain dia terhadap jadi dosen itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, sebagian besar itu tidak ada mengajar di luar dari kampus itu. Kalau dosen-dosen yang swasta yang kampusnya tidak begitu besar biasanya ngajar di kampus ini, ngajar di kampus ini, ngajar di kampus. Jadi di banyak tempat ya, karena tunjangan di tempat itu belum mencukupi.
Tapi kalau kampusnya sudah besar seperti yang saya katakan tadi, BINUS, Gunadarma, apa yang besar lagi ya, misalnya Telkom University, itu pasti ngajarnya di kampus itu aja, udah selesai, nggak perlu mengajar di tempat lain lagi. Karena ya itu berarti kesejahteraan sudah sangat cukup. Dan mungkin sudah dipikirkan itu tunjangan hari tua dan sebagainya. Tapi kalau kampus yang baru dan masih mahasiswanya masih sedikit, biayanya murah gitu, biasanya sih belum sampai ke situ. Saran saya sih ya kalau mau belajar ya di situ, di kampus besar seperti itu yang sudah terakreditasi amat baik atau minimal itu amat baik ya, atau unggul yang A, ya. A itu kan unggul. Mungkin gitu saran saya Mas Fajar. Ini sudah siap nih berarti lulus S2 langsung jadi dosen. Belum tahu, masih bingung. Ya terima kasih Pak ya. Ya, intinya sih setelah lulus itu kalau memang belum ada pekerjaan lain, itu paling aman sih memang jadi dosen. Jadi dosen saya bilang tadi cukup 2 hari mengajar, kan hanya yang saya bilang hanya 12 SKS kewajibannya, cukup 2 hari mengajar, bisa bekerja di tempat lain, bisa mencoba di tempat lain juga karena waktunya cukup banyak yang kosong. Kecuali memang sudah sustain di satu tempat itu, ya udah di sana fokus saja mengembangkan karir di satu tempat. Dan saya rasa dosen-dosen sekarang sudah sangat kesejahteraan sudah sangat dijamin lah. Memang sudah ada serdos, sudah banyak penelitian pengabdian, sudah banyak hibah dari pemerintah dan dari swasta untuk melakukan penelitian. Dan saya rasa ya itu kebanyakan sekarang sudah tidak kayak kemarin dosen terbang ya, bisa terbang ke sini, terbang ke sana. Sekarang sudah satu tempat sudah selesai. Kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Ya, silakan kalau ada lagi, Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Yat. Ini saya akan bacakan lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Yosi Fauzia. Izin bertanya Pak, sebelumnya saya lulus S1 dengan jurusan perbankan syariah dan skripsi saya dan jurnalnya berkaitan dengan SDM. Sekarang saya lagi mengambil S2 dengan jurusan ilmu manajemen. Mohon arahannya Pak, agar masih linear penelitian saya nantinya harusnya berkaitan dengan syariah apa SDM ya Pak? Itu Pak, silakan ditanggapi. Ya Mas, itu tadi Yosi ya? Yosi ya. Jadi gini, saya sudah ceritakan tadi, baiknya tuh linear, menjadi dosennya linear dengan pendidikan terakhir. Karena aturannya saat ini belum, ke depan kita belum tahu, tapi saat ini yang dianggap linear itu adalah yang linear dengan pendidikan terakhir, dengan prodi, dengan penelitian. 3 hal ini yang harus linear, sehingga jenjang karirnya itu bisa sampai guru besar. Kalau tidak linear antara ketiga ini, untuk jenjang karir menjadi guru besar itu agak lebih sulit lah gitu. Atau bahkan bisa jadi di LLBT itu di kementerian itu tidak diterima untuk bisa naik jabatan fungsionalnya. Jadi saran saya yang SDM berarti ya yang S2-nya. Tapi dipikirkan lagi nanti S3-nya mau apa gitu. Kalau bisa sih yang pendidikan terakhir misalnya mau S3 apa itu disiapin aja dari sekarang misalnya. Sehingga bisa linear tadi dengan pendidikan terakhir. Tapi kalau misalkan saat ini belum linear, kayak misalnya beberapa dosen kami itu kan yang agama itu kan belum linear dengan prodinya teknik informatika, tapi dia S3-nya, S2, S3-nya agama gitu misalnya, penelitiannya tentang agama belum linear. Udah mentok di lektor ya, lektor itu ya di bawahnya masih asisten profesor tadi ya, di bawahnya associate profesor, masih mentok di sana. Tapi begitu ada prodi baru yang kita kembangkan tentang agama, dia pindah ke prodi itu, ya linear akhirnya gitu. Akhirnya bisa jenjang karirnya meningkat lagi sampai guru besar nanti. Jadi itu dari sekarang harus dipikirkan itu, kira-kira kampus ini akan menunjang kita nggak untuk berkembang, sehingga harus tetap bertahan itu di kampus tersebut. Jika kira-kira tidak ada potensi, ya baiknya pindah prodi atau pindah kampus saja sekalian, pindah kampus yang memiliki prodi yang sesuai dengan pendidikan terakhir kita. Kalau ilmu manajemen sih SDM tadi sangat banyak ya kampus yang manajemen, karena mahasiswanya calon mahasiswanya tuh favoritnya pasti manajemen, ilmu hukum gitu, komputer sekarang gitu.
tiga prodi ini menjadi favorit akuntansi. Yang favorit itu apa istilahnya lebih tenang lah. Nah yang susah itu kalau kampus yang prodi-prodi seperti biologi gitu kan agak susah, beberapa mahasiswa juga mencari mahasiswanya susah. Nah, kecuali yang langka ini ada tadi saya lihat tuh ada ilmu pangan, itu kan langka ya, unik. Biasanya bahkan kampus negeri itu mencari dosen yang prodinya unik seperti itu gitu. Ya buat prodi baru. Contohnya IPB kan prodinya sudah banyak ya. Bisa jadi malah ditarik menjadi, atau mungkin lulus S1 menjadi praktisi sih lebih pasnya kalau yang praktis seperti ilmu pangan. Ya, itu kira-kira Mas Yohanes. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi Pak di kolom chat dari Ami Salama. Izin bertanya Pak, bedanya dosen tetap non-PNS dengan dosen PNS apa saja selain status PNS? Posisi mana yang lebih menguntungkan menurut Bapak? Lalu dilanjutkan dengan jika ditinjau BDS gender, apakah wanita lebih menguntungkan menjadi dosen kontrak dibanding dosen tetap atau justru sebaliknya, Pak? Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, kalau ini PNS dan non PNS yang jelas sama-sama dosen, tetapi status ikatan kerjanya saja berbeda. Yang satu di kampus swasta, yang satunya di kampus negeri. Tapi ada juga kampus swasta yang mendapatkan dosen istilahnya dosen PNS yang ditempatkan di kampus swasta. Ada juga beberapa dosen PNS itu ditempatkan di kampus swasta. Dia dibayar negara, gajinya PNS, tetapi dia ditempatkan di kampus swasta. Ada beberapa kampus itu mendapatkan dosen itu ya, dosen dengan ikatan kerja khusus ya. Jadi padahal dia PNS tapi di ngajarnya di kampus swasta. Tapi secara umum mana saja sih sama bagusnya, tapi ya tetap ya pasti kalau dia PNS itu kan lebih lebih struggle lebih sustain lah gitu. Jadi sudah dibiayai negara, terus semuanya sudah diperhitungkan dan pastinya sampai dengan biaya kesejahteraan waktu ketika dia pensiun sudah diperhitungkan oleh negara. Sedangkan di kampus negeri yang kampusnya pertama masih baru atau kampusnya belum punya pengalaman sampai tingkat itu gitu, misalnya baru 10 tahun gitu misalnya kampusnya, kan dia belum punya pengalaman dosen yang pensiun ini. Jadi mungkin belum dipikirkan. Tapi kampus-kampus yang sudah lama, sudah sustain itu pasti sudah sangat sudah sangat besar gitu namanya, pasti sudah memikirkan di tingkat itu. Jadi intinya sih sama saja. Nah, tinggal kita bermain di tadi penelitian kita, apakah banyak hibah yang kita dapat, apakah kita bisa melakukan pengabdian atau melakukan misalnya menjadi konsultan di mana atau gimana, itu yang lebih banyak untuk dapat bantuan lah dari dapat kesejahteraan dari luar dari tugasnya jadi dosen. Yang kedua tadi tentang gender sih, dosen tidak ada ini ya, selama saya di mengajar itu tidak ada batasan gender, jadi sama saja. Yang penting dari produktivitasnya gitu, seproduktif apa dia menjadi dosen. Jadi misalnya ini membuat buku, apalagi yang bisa dibuat. Nah, semakin produktif, semakin cepat jenjang karirnya diurus, administrasinya diurus dengan baik, ya semakin jenjang karir semakin baik. Kayak Pak yang saya bilang tadi, Pak Anugrah ya, yang umur 30-an sudah profesor tuh, 30-an. Ada juga kalau di UGM itu Prof. Edi itu yang umur 37 sudah profesor itu. Jadi dia mengurusnya dengan baik, administrasinya bagus, terus memang pendidikannya cepat, jadi setelah S1, S2 langsung S3, ya lebih cepat lah dia menjadi guru besar. Semakin cepat jadi guru besar, semakin lama dia diberikan tunjangan oleh negara, tunjangan profesor tadi. Dianggap saja umur profesor itu kan bisa sampai umur 70 tahun dan bisa diperpanjang
sampai dengan sesampai dia sampai kampus tidak membutuhkan lagi gitu lah bahasanya itu selama kampus membutuhkan itu profesor itu boleh diperpanjang, bahkan ada yang sampai 75, ada yang udah 75 itu udah cukup tua ya untuk dikatakan profesor, bahkan yang tua itu kayak sangat tua Prof siapa namanya tuh Sahid Tapi, pernah dengar nggak? Prof Sahid Tapi udah sangat tua bahkan masih jadi profesor di kriminolog UI itu, sangat tua. Dia punya kampus sendiri bahkan sekarang. Jadi selama kampus masih membutuhkan itu ya tetap dia bisa dapat gelar profesor guru besar itu. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, misalnya sudah ada profesor yang lebih muda dan mungkin jumlahnya mencukupi rasio dosen di kampus tersebut, ya mungkin baru dipensiunkan gitu lah bahasa. Itu kira-kira Mas Yohanes yang tanya tadi juga Mbak siapa? Mas Ami ya tadi Mbak Ami, salam. Ada lagi mungkin? Ya, silakan yang sedang present, Mas Gumilang. Oh ya, permisi Pak Yan, saya mau nanya Pak. Ini kan bagaimana untuk fresh graduate itu untuk menjadi dosen itu? Misalnya kan kita kan belum punya experience gitu untuk mengajar gitu. Misalnya sama sekali belum pernah untuk mengajar gitu kan. Itu ada nggak saran-sarannya? Dan selanjutnya kalau misalnya kita nggak mau jadi dosen, saran Bapak kita untuk pekerjaannya itu cocoknya untuk apa aja Pak? Apakah kita melamar ke LIPI kah atau ke tempat penelitian atau kita bebas aja gitu atau ke perusahaan yang kita suka gitu. Cuman kan katanya juga kan saya dengar juga katanya kemungkinan untuk mendapatkan kerja bagi untuk S2 agak sulit. Nah, saran Bapak bagaimana Pak? Mas Gumilang ya? Prodinya apa Mas? Saya Ilkom Pak. Ilmu komputer saya. Tadi terkait dengan pertama yang baru lulus. Kalau yang baru lulus itu biasanya ya untuk kampus-kampus kampus swasta dan negeri itu biasanya ada orientasi dosen. Jadi Mas Gumilang akan diberikan pelatihan bagaimana cara mengajar, pedagogik gitu kalau bahasa ini pendidikan ya, pedagogi, cara mengajarnya, cara mengelola kelas itu ada di sana di orientasi dosen. Ada juga kalau dari pemerintah ada namanya pekerti. Pekerti itu adalah pelatihan yang menjadi dosen di awal gitu, apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara mengelola kelas. Ya samalah dengan, tapi kalau yang pekerti tadi itu adalah bagian dari tadi harus punya pekerti sebelum dia mengajukan jabatan akademik tadi ya, AA. Jadi harus mengikuti pelatihan tersebut. Namanya pekerti, kepanjangannya saya lupa persisnya, tapi yang jelas itu tentang peningkatan kemampuan kita belajar mengajar. Jadi jangan khawatir kalau dosen baru itu pasti ada ininya, ada istilahnya, ada pelatihannya untuk bisa meningkatkan kemampuan kita belajar mengajar mahasiswa, mengajar muridnya gitulah. Lalu yang kedua untuk pekerjaan, memang di tingkat S2 itu pasti tingkatannya sudah, kalau pekerjaan itu nggak mungkin di bawah lagi ya, karena sudah S2 pasti jenjangnya di atas ya, artinya supervisor, manager atau apa itu jenjangnya pasti di atas, dan jumlah lowongan pasti lebih sedikit ya kan, karena kayak segitiga bentuknya, jadi pimpinannya pasti lebih sedikit daripada yang dipimpin gitu. Jadi saran saya memang kalau sudah S2, salah satu cara untuk bisa membagikan apa yang sudah didapat yaitu dengan mengajar ya, jadi dosen dengan salah satunya ya gitu. Tapi kalau tidak punya passion di situ, saran saya sih memang bekerja di perusahaan, jadi jangan pernah memaksakan diri untuk mengajar. Tapi ini kalau ada ilmu yang dipunya gitu kan. Kalau ilmu kan begini, kalau uang dibagi kan kita punya 100.000, kalau dibagi kan uang kita habis, uangnya dia bertambah, jadi jumlahnya tetap. Tapi yang kita punya berkurang, yang dia punya bertambah kan gitu ya. Tapi kalau ilmu nggak begitu Mas. Mas punya ilmu 100, Mas bagi ke orang lain 100-100-nya.
ilmu kita masih, ilmu dia bertambah gitu. Jadi itu bedanya kalau mengajar dengan membagi ilmu dengan membagi uang gitu atau benda gitu. Jadi apa yang kita punya tetap 100, apa yang orang lain punya bertambah gitu. Artinya semakin banyak kita membagi kan ya apa yang kita punya tidak akan berkurang, tetapi orang lain akan mendapatkan hal-hal penting yang kita punya gitu, informasi-informasi, pengetahuan yang kita punya. Semakin banyak yang disebar, semakin ilmu itu akan semakin berguna untuk orang lain. Nah, contohnya di kampus saya nih salah satunya Universitas Pamulang, tahu sendiri kan ya. Mungkin pernah dengar salah satu kampus yang paling murah di bukan hanya di Jakarta atau di Jabodetabek, tapi di Indonesia bahkan hanya 250.000 satu bulan untuk S1. Jadi harapannya itu kan kalau IPB kan masuk IPB ini udah orang-orang terpilih lah, orang bukan yang biasa-biasa, pasti udah orang terpilih, sudah punya kemampuan minimal, apalagi S2 S3 ya udah punya finansial yang cukup, atau sudah punya ilmu yang cukup, atau punya kemampuan secara akademik yang cukup sehingga bisa masuk IPB. Sedangkan beberapa orang yang punya finansial yang tidak cukup untuk bahkan untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mereka meningkatkan kemampuan dan finansialnya, bisa meningkatkan kesejahteraannya, bisa mengajak keluarga yang meningkatkan. Salah satunya untuk meningkatkan itu ya sekolah. Mungkin di beberapa kepercayaan juga sama kan. Mengajar itu adalah istilahnya kalau di saya di Hindu itu namanya jenanayatnya paramtapa, artinya belajar mengajar itu adalah yaknya persembahan yang paling tinggi gitu di kepercayaan kami. Mungkin di Muslim atau di Kristen juga sama ya. Belajar mengajar itu adalah persembahan yang kita berikan terhadap Tuhan melalui makhluk-makhluk ciptaannya, yaitu manusia ya. Dengan meningkatkan kesejahteraan orang lain, dengan ilmu yang kita punya kita tingkatkan kesejahteraan orang lain, ya kita secara tidak langsung melakukan berdharma ke orang lain, mempersembahkan itu ya salah satunya tujuannya kepada Tuhan. Mungkin dari saya sekian untuk ini. Ada lagi mungkin Mas Yohanes? Ya, baik, terima kasih Pak Yan. Bapak Ibu, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang present. Ya, silakan. Mohon maaf, Mas. Ya, saya izin bertanya lagi, Pak Yan. Ya, alhamdulillah ya dari pengalaman pribadi dari SMK, S1, S2, S3, saya emang langsung lanjut terus gitu, Pak ya. Untuk targetnya sih Pak, ya kedepannya kan di dunia perdosenan mungkin menjadi guru besar ya Pak. Untuk goals terakhirnya gitu. Nah syarat biar cepat gitu Pak dari administrasi atau apa aja gitu Pak yang harus dipersiapkan agar kita sampai ke tahap itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Yan. Ya, langsung saya jawab ya. Ya intinya tadi adalah catur dharma tadi Mas Rey. Jadi catur dharma itu kita harus persiapkan. Menjadi dosen itu memang kewajiban satunya. Pertama itu memang mengajar ya, jadi memberikan ilmu yang kita dapat dasar kuliah pada orang lain. Yang kedua adalah penelitian, melakukan penelitian, publikasi, jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi, lalu pengabdian dan kewajiban lain atau penunjang istilahnya. 4 hal inilah yang perlu direncanakan. Beberapa dosen yang sudah sangat senior itu yang sudah tahu cara menghitungnya, itu dia sudah menghitung tahun ini saya harus ini, penelitiannya harus publikasi jurnal Sinta 2, Sinta 1, harus terindeks Scopusnya berapa, harus ini berapa. Jadi sudah menghitung. Dari hitung-hitungan itu baru bisa dihitung namanya, nilai kumulatifnya ya. Jadi kumulatifnya untuk mencapai profesor itu kan minimal tadi 850 kun. Di mana satu jurnal itu yang ukuran kasar ya, ukuran kasarnya itu satu jurnal yang ISSN saja tidak terindeks Sinta itu 10 poinnya. Artinya dari berapa jurnal yang kita perlu kumpulkan untuk bisa dapat 800 tadi. Satu jurnal itu 10.
Itu ada hitung-hitungannya. Nanti mungkin setelah jadi dosen baru paham secara detail hitungan. Mengajar itu satu mata kuliah kalau sudah AA ke lektor itu nilainya satu SKS nilai 1. Jadi kalau ada 12 SKS jadi nilainya 12 satu semester ya. Sorry 10 ya. Dan dua SKS-nya lagi dihitung setengah jadi 11 ya. 11 sama 10. Jadi satu penelitian satu semester, satu pengabdian satu semester, satu penunjang, mengajar 12 SKS itu baru 21 sama masing-masing satu anggap gitu. Baru 24 kalau normal ya 24. Jadi makanya saya bisa menghitung tadi kalau mau jadi profesor itu jadi lektor kepala dulu lah. Lektor kepala dulu itu kurang lebih ya 8 tahun lah normalnya gitu. 2 tahun, 1 tahun jadi dosen biasa, TP, tenaga pengajar, 4 semester jadi lektor 200, jadi 3 tahun, 4 semester lagi menjadi lektor 300, berarti 5 tahun, 5 tahun, terus kuliah S3 lagi 3 tahun, berarti 5 tambah 3, 8 tahun, itu baru lektor kepala. Berarti tambah sedikit lagi, misalnya 2 tahun, 3 tahun lagi, setelah itu mengurus profesor. Jadi setelah 10 tahun mengajar, udah bisa jadi profesor. Jadi kalau umurnya jadi dosen sekarang berapa nih? Mas Rey umurnya berapa? Sekarang baru 25 tahun, Pak. 25, ini lulus S3 kan sekitar 28 ya, 28. Kalau ditambah 10 tahun ya sekitar gitu. Paling cepat itu 38 sudah jadi profesor. Paling cepat itu pun udah ngejar semua lah. Gitu. Tapi kalau mau 38 ya paling normalnya. Tapi kalau mau mengejar yang kayak tadi yang dosen IPB yang sangat cepat itu harus punya punya apa istilahnya, punya blueprint lah. Kira-kira tahun depan nih harus apa, tahun depan harus apa. Terus setelah S3 ngapain, berapa yang harus penelitiannya setelah S3 itu harus punya blueprint. Kalau ya tadi hitungan saya 10 tahun sih normalnya sudah baru bisa menjadi profesor ya, 10 tahun setelah menjadi dosen. Tapi kalau setelah menjadi profesor itu ya udah kesejahteraan udah cukup baik karena kan profesor bisa mengajar di luar kampus atau bisa menjadi pembicara atau bisa melakukan membimbing para doktor gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan seorang profesor dan kalaupun itu diraih di usia muda itu luar biasa sekali kan. Umur 38 udah profesor itu udah kayak apa istilahnya udah sangat muda sekali. Yang rekornya kan Prof. Edi itu yang dari UGM. Prof. Edi itu 37 profesor, 37 tahun sudah menjadi profesor termuda di Indonesia. Yang sekarang jadi wakil menteri Hukum dan HAM itu. Prof. Edi siapa namanya? Itu 37. Menteri Pertahanan, Pak. Bukan Menteri Hukum dan HAM. Bukan, Menteri Pertahanan. Wakilnya Prabowo. Wakilnya Prabowo kan Pak itu, Pak. Wisnu Trengganu. Menteri Hukum dan HAM. Dosen UGM itu, Prof. Edi. Ya, gitu kira-kira. Ada lagi mungkin Mas Rey yang mau ditanyakan. Memang seru sih ngomongin dosen ini karena harus walaupun sekarang baru S2 ini harus ke depan nih mikirnya apa yang harus dilakukan gitu ya, termasuk tadi yang langkah pertamanya pasti NIDN nomor induk dosen itu mengajukannya. Saran saya sih kalau mau cepat di swasta setelah punya NIDN mengajukan jabatan fungsional. Nah itu setelah punya jabatan fungsional itu peluangnya lebih besar untuk diterima di kampus negeri. Banyak kampus negeri itu malah mencari yang dosen yang sudah punya NIDN dan sudah punya jabatan fungsional minimal AA lektor atau lektor kepala. Gitu. Kalau beberapa sih ada sih yang fresh graduate diterima di kampus negeri ya, tapi kan punya kemampuan yang jauh lah dibanding yang lain. Kalau kayak di prodi kita di Padean itu ya, belum lulus sudah diterima prodi ilmu komputer. Mungkin pernah dengar Pak Dean. Ya, terima kasih. Silakan Mas Yohanes. Ya, baik. Terima kasih Pak Yan. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu teman-teman serta sharing session? Ya, jika tidak ada lagi sebelum kita menutup acara sharing session dunia perdosenan, mungkin minta tolong Mas Bilang untuk mendokumentasi acara kita ini.
untuk Bapak Ibu atau teman-teman peserta webinar sharing session yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dulu. Sebentar ya Mas ya, agak ada masalah teknis dulu sebentar, nanti saya kembali lagi bentar ya. Mungkin bisa dibantu. Ya, Pak Ya, Bu. Fajar, silakan. Aduh. Ah, 1, 2, 3. Udah, Pak. Ya, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu W dan para magangers yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih semua. Yohanes. Ya, Mas Fajar, Mas Ya. Yohanes. Ya. Ya, terima kasih Mbak Sari. Saya izin lihat ya. Panitia. Ya. Assalamualaikum. Salam.